Kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai ibadah kita pada saat siang hari ini, saya minta dengan hormat kepada keluarga mempelai untuk membawakan, untuk menyampaikan sambutan. Saya minta dengan hormat, saya persilakan. Iya. Sampai ke satu, nggak apa-apa, sambil jalan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami yang mewakili kedua mempelai yang berbahagia pada kesempatan pagi hari yang indah ini. Bapak Ibu, salam. Salam. Yang di samping sana, salam. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Kami sangat merasa berbesar hati atas diberi kepercayaan oleh kedua keluarga yang berbahagia pada kesempatan ini, mewakili keluarga untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka kita melaksanakan ibadah ucapan syukur setelah dilakukannya peneguhan dan pemberkatan nikah yang baru saja selesai kita jalani di Gereja Betel Indonesia Bahtera Allah. Kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf dari keluarga kepada kita semua, secara khusus kepada Bapak, Ibu Pendeta, hamba-hamba Tuhan yang telah bersedia hadir dalam undangan kami, yaitu melaksanakan ibadah ucapan syukur dan resepsi pernikahan yang dilaksanakan pada saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, kami atas nama keluarga hanya merangkaikan kata ucapan terima kasih dan rasa kebahagiaan kami atas terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari berangkat dari rumah, peneguhan, pemberkatan, sampai kita kembali bisa berkumpul di sini dalam rangka sebagai ungkapan syukur kita bahwa apa yang telah direncanakan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sebagai orang tua dari kedua mempelai yang berbahagia sangat tergores, sangat tersenggol, sangat tersentuh oleh apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada kedua anak kami yang membangun rumah tangga baru, dan juga termasuk kepada seluruh keluarga yang hadir. Karena apa? Karena salah satu dari apa yang diungkapkan adalah bahwa dua orang insan yang berbeda, laki-laki dan perempuan, dipersatukan oleh Allah menjadi satu, bukan lagi menjadi dua, menjadi satu. Itu yang kami sempat garis bawahi tadi. Dan teringat juga saya karena senang membaca di berbagai media bahwa 33%, salah satu dari penelitian ini Pak, entah benar atau tidak, tapi saya wajib menyampaikan, 33% warga dunia, bukan Indonesia, bukan kita di Palangkaraya, di seluruh dunia, khususnya untuk keluarga Kristen, yaitu mengalami perceraian. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi,
perempuan itu diambil dari tulang rusuk, bukan dari tulang kaki. Kalau dari tulang kaki ya itu saling tendang menendang, sikut menyikut. Tapi kalau dari tulang rusuk karena dia dekat di hati, nggak mungkin nendang hati, nggak mungkin bunuh hati. Dan salah satu penyebab 33% perceraian keluarga Kristen ini adalah media sosial. Maka oleh sebab itu, tadi Bapak Pendeta sudah menyinggung juga, nggak ada rangsa sosial, handphone laki-laki dan perempuan. Tadi sudah disinggung juga. Nah, penyebabnya adalah media sosial, karena rayon gombal, rayon setan. Aduh dek, kamu cantik sekali, kamu tampan sekali, sehingga lupa ada orang yang sebagai penolong, sebagai berkat yang dari Tuhan. Nah ini, jadi gara-gara media sosial ini, kehidupan sosial kita akan hilang. Salah satu contohnya, dengan melihat media sosial, lupa, nggak melihat mertua lewat di depan kita. Lupa nasinya terbakar. Nah ini gara-gara media sosial. Benar nggak? Kehidupan orang-orang saat ini saking canggihnya media sosialnya nggak lepas-lepas. Nah jadi secara khusus untuk anak kami, Andre dan Nopi, media sosial boleh, tetapi ada waktunya. Jangan, karena membangun keluarga ini, saya bisa membayangkan bagaimana menyatukan kedua orang yang berbeda ini supaya menjadi satu. Kuncinya adalah kasih. Kasih, tidak ada lain. Karena Tuhan Yesus sendiri, dia tidak kenal musuh. Semua orang yang ada di muka bumi ini, baik manusia maupun binatang, dia penuh kasih untuk apa? Untuk memeliharanya. Saya juga sudah 40 tahun membina keluarga. Ya mudah-mudahan istri saya walaupun sudah hampir 60, kalau berfoto saya selalu peluk, saya selalu cium. Karena yang tercantik bagi saya itu hanya istri, bukan orang lain. Nah ini untuk Andre dan Nopi. Dan salah satu dari bagian yang terpenting juga yang harus dijaga Andre dan Nopi adalah lidah. Jangan sampai, karena lidah ini dahsyat sekali ya. Bisa menjadi baik, bisa juga menjadi membunuh. Ya, jadi jangan lidah sebelum mengucapkan sesuatu itu pikir dulu. Jangan sampai keceplosan sehingga keluar kata-kata tidak lagi sayang tetapi ingin ditendang. Ya. Itu harapan kami sebagai orang tua mengharapkan kedua anak kami ini hidupnya adalah bahagia. Kebahagiaan saling mengasihi, karena Tuhan sendiri mengatakan kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Artinya kalau kita mau mengasihi orang, kita harus mengasihi diri sendiri, mencintai diri sendiri, mencintai keluarga dan seluruh ini. Ini barangkali tapi nanti akan lebih jelas oleh Bapak Pendeta, karena firman Tuhan tidak akan habis-habisnya. Saya hanya menambah sebagian kecil. Memasuki kehidupan rumah tangga, ibaratnya bahasa saya itu memasuki gerbang yang penuh misteri. Misterinya, tadi Pak Pendeta sudah katakan, susah, senang, rintangan, cobaan. Tapi andalkan Tuhan Yesus menjadi juru mudimu, kamu akan lolos. Kami atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam layanan kami tidak berkenan, ada banyak hal-hal yang kurang berkenan. Kami hanya berusaha agar apa yang sudah direncanakan ini bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta, Bapak-bapak, Ibu hamba Tuhan yang tidak bosan-bosannya menyampaikan firman Tuhan bagi kita, bagi kedua anak kami dan bagi kita juga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami serahkan kembali.
kita akan memasuki ibadah kita pada siang hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa, saya undang Ibu Pendeta Dorcas membawa kita dalam doa pembuka. Baik, kita satu di dalam doa. Hati kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau baik Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada siang hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terlebih kami boleh bersama-sama berbahagia dengan keluarga di tempat ini. Kami percaya ada rencana besar yang Tuhan boleh tetapkan atas kedua mempelai di tempat ini dan seluruh keluarga besar Tuhan. Dan kami rindu kemuliaan-Mu dinyatakan. Kalau kami mau bersama-sama memuji, mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah syukur pada siang hari ini, kami rindu lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini. Kau ditinggikan lewat nyanyian pujian kami. Kau ditinggikan lewat firman-Mu yang Kau akan sampaikan lewat hamba-Mu yang adalah Kau sendiri. Urapi kami semua Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan tidak kami izinkan kuasa lain mencoba-coba mencuri damai sejahtera akan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, roh kelemahan tubuh, bahkan penghulu-penghulu di udara, kami sepakat, kami ikat tolak patah, hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Tidak ada bagian-Mu, tidak ada tempat-Mu di tempat ini, karena kemuliaan Tuhan, kuasa hadirat dan lawatan Tuhan ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita mulai ibadah kita nyanyikan pujian kita, kasih pasti lemah lembut.
kami boleh ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mau memulai ibadah kami dengan ucapan syukur kami dan terima kasih. Haleluya, amin. Kita akan naikkan pujian kita. Kita akan dengar persembahan pujian dari keluarga mempelai. Untuk keluarga mempelai, saya persilahkan.
Baik, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Siang hari ini kami boleh ada dalam hadirat Tuhan, mengarahkan hati kami, menaikkan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan baik dalam hidup kami atas apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami, bagi keluarga, bahkan bagi kedua mempelai. Tuhanlah kiranya yang senantiasa hadir menuntun langkah-langkah kami, secara khusus bagi keluarga yang baru dibentuk hari ini. Tuhanlah yang senantiasa menopang dan meneguhkan. Terima kasih Bapa yang baik dalam ibadah ucapan syukur ini Tuhan. Kami rindu untuk mengalaskan segala sesuatunya. Terlebih untuk keluarga yang baru dibentuk dalam nikah yang kudus. Kami rindu mengawali segala sesuatu langkah-langkah mereka dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Tuhan hadir di dalam pemberitaan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami melalui kebenaran-Mu. Nasihati, ajari kami ya Tuhan, agar supaya kami dalam hidup kami boleh mengikuti jalan-jalan kehendak-Nya Tuhan, sehingga kami boleh mengalami, kami boleh hidup di dalam apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sampaikanlah apa yang menjadi maksud-Mu. Pekerjaan kuasa kegelapan kami tidak memberikan kesempatan dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami sepenuhnya serahkan, biarlah Allah Roh Kudus yang pimpin. Terima kasih Tuhan, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom.
Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Terima kasih, saya atas nama pribadi mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk saudara kita Andre dan juga Novia atau Pia yang hari ini sudah diberkati dalam nikah yang kudus. Semoga langkah-langkah selanjutnya ke depan adalah langkah-langkah bersama dengan Tuhan. Amin. Dalam setiap perjuangan mereka, dalam setiap apa yang mereka lakukan, biarlah senantiasa Allah hadir. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala GB Barigas Lumbung Tuayat yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Baik saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita membuka Alkitab sebagai dasar dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Mazmur pasal yang kelima. Mazmur pasal yang kelima, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Di Alkitab elektronik saya, di sini ayat yang ke-11 dan ayat 12. Bagi Bapak Ibu yang mungkin membawa Alkitab buku, itu kita akan membaca ayat 12 mulai. Mazmur 5 ayat 11 dan 12 firman Tuhan berkata begini. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Ayat 12, sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memegari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini saya memberikan tema untuk firman Tuhan yang ingin saya sampaikan hari ini adalah kebahagiaan hidup di dalam Tuhan. Seberapa dari kita yang ingin hidupnya senantiasa berbahagia, mari lambaikan tangan dulu. Ya. Saya percaya kita semua ingin berbahagia. Tidak ada satupun manusia yang hidupnya mau sedih terus. Walaupun kadangkala sedih itu baik, ya. Bagi Bapak, Ibu atau mungkin saudara-saudara pernah merasakan bagaimana meluapkan rasa kesal dengan menangis. Kemudian sesudah menangis, puas, plong rasanya. Artinya ada dalam beberapa situasi kesedihan itu bisa menjadi solusi untuk meluapkan perasaan. Sesudah berontak sana, lakukan teriakan ini dan itu ya. Tetapi hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan berbicara bahwa kehidupan yang berbahagia, ya, bagaimana hidup berbahagia di dalam Tuhan atau kebahagiaan hidup di dalam Tuhan. Saya juga percaya bahwa kedua mempelai yang hari ini diteguhkan dalam nikah yang kudus sama-sama punya komitmen untuk memulai atau menjalani hidup yang berbahagia. Saya tahu Andre dan juga Pia tidak punya niat sedikit pun bahwa ketika mereka diberkati besok atau mungkin sesudah kita bubar dari sini mulai bertengkar, mulai kelahi, mulai lempar piring dan lain macam-macam. Apalagi masih pakai baju pengantin sudah ada, wah, saya pikir nggak ada, jauh sekali dari itu. Sebaliknya kita percaya dan saya tahu bahwa kedua mempelai ini juga punya kerinduan untuk hidup berbahagia. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kebahagiaan bukan hanya ketika kita memiliki harta, ya. Makanya kebahagiaan Kristen, keluarga Kristen bukan diukur dari berapa harta yang kita punya atau berapa gemerlapnya segala sesuatu yang kita miliki. Bukan juga kebahagiaan itu diukur dari betapa menyalanya, bahasa konteks sekarang ini, menyalanya karir seseorang. Apalagi kan banyak orang yang karirnya baik sekali, kemudian orang yang kita lihat dengan kondisi karir yang bagus, pekerjaan yang mapan, jabatan yang bagus, kemudian kita berkata dia sangat berbahagia. Firman Tuhan ingin menyampaikan kepada kita bahwa kebahagiaan itu tidak diukur dari hal-hal sedemikian, Bapak Ibu. Ya, makanya saya juga walaupun saya tertutup dengan tirai, tetapi saya berharap pengantin dan kedua keluarga besar boleh mendengar firman Tuhan ini. Amin, pengantin.
Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam nas Mazmur 5 ayat 11 dan 12, saya menyampaikan di sini, saudara, yang perlu kita perhatikan, ada 3 hal. Dikatakan, yang pertama, bersukacita orang yang berlindung kepada Tuhan. Ayat yang ke-11 berkata begini, tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersukacita. Jadi poin yang pertama, saudara, orang yang bersukacita yaitu orang yang berlindung kepada Tuhan. Nah, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, di situ dikatakan orang yang berlindung kepada Tuhan akan bersukacita. Sukacita batinia atau kondisi yang dipenuhi kegembiraan. Ini yang dimaksud dengan yang disebut dengan bersukacita. Bukan bersukacita ketika kita nanti, saya tahu bahwa sudah menjadi kebiasaan ketika ada acara pernikahan, sesudah ibadah selesai, kemudian makan-makan, kemudian biduan-biduannya mulai bermunculan, lagu-lagu sudah mulai didendangkan, kemudian semua tarian joget-joget yang kita koleksi muncul semua dalam acara. Itu kadangkala yang disebut dengan kebahagiaan. Tetapi sebenarnya saudara yang kasih dalam Tuhan, bersukacita yang dimaksud di sini adalah sebuah sukacita yang ada di dalam hati kita, yang tidak pernah berubah, baik itu kita mungkin mengalami kesedihan atau mengalami situasi yang tidak baik. Sukacita ini tetap ada di hati kita. Amin. Bapak Ibu pernah pelihara anjing ya? Mungkin ada di antara kita yang suka pelihara anjing. Saya pernah bilang begini sama istri, coba lihat anjing ini, kesetiaannya dan kebahagiaannya itu tidak pernah membeda-bedakan siapa tuannya. Tuannya itu mau kere, mau miskin, mau korengan, mau apa, kalau namanya anjing sudah setia dengan tuannya, dia tetap setia. Dia nggak peduli mau tuannya ada mobil, mau ada harta melimpah, dia nggak peduli. Yang dia tahu bahwa dia setia dengan tuannya. Kata setia seumpamakan dengan sukacita yang ada di hati kita. Tidak boleh diukur dengan hal-hal yang di luar daripada Tuhan. Sukacita orang Kristen adalah ketika dia berlindung kepada Tuhan. Yang kedua yang diterima oleh orang Kristen adalah bersorak-sorai selama-lamanya. Dikatakan begini, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kita miliki, yang kita percaya sebagai orang-orang Kristen, kalau kita berlindung kepada Tuhan, mereka akan bersorak-sorai. Ini dampaknya. Kalau dampak yang pertama tadi bersukacita, yang kedua adalah bersorak-sorai. Artinya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tiba-tiba sementara masak nanti dapur, haleluya, puji Tuhan. Seperti itu ya. Amin ya. Jangan nanti karena hasil sedot Andre mungkin sudah berkurang, kemudian dulu haleluya puji Tuhan, sekarang sudah mulai jangan sampai, saya selalu ajarkan, jangan nyanyi aku tak sanggup lagi, jangan itu ya, dan usahakan dilupakan lagu itulah. Kalau cuma sekedar hiburan, tapi itu pun janganlah kalau bisa. Masih banyak lagu-lagu yang lebih seru lagi. Amin. Karena kita selalu sanggup bersama dengan Tuhan. Sebaliknya hari-hari kita diisi dengan sorak-sorai puji-pujian kepada Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, ketika orang Israel menghadapi musuh mereka yang memiliki tembok yang begitu besar, yaitu tembok Yeriko, yang mengalahkan, yang meruntuhkan kota itu, benteng yang begitu kuat, bukan karena peralatan mesin, peralatan perang mereka, senjata mereka besar, bukan saudara, tetapi hati mereka yang mengandalkan Tuhan, dan mereka bersorai. Ketika mereka bersorai pada hari yang ke-7, firman Tuhan mengatakan kota itu temboknya roboh di hadapan mereka, dan Tuhan buka jalan. Artinya saudara yang kasih dalam Tuhan, bersorak-sorai di hadapan Tuhan, ini sebagai bentuk bahwa kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah saudara yang selanjutnya dalam ayatnya yang sama, ayatnya yang ke-11 berkata begini, karena engkau akan bersukaria orang yang mengasihi namamu. Kurang lebih sama, dikatakan bersukaria. Bersukaria berbeda dengan bersorak-sorai. Bersukaria ini saudara, dia undang teman-temannya, dia ngajak semua orang, dia membawa jemaat-jemaat bersukaria. Sama seperti kita hari ini, kita bersama-sama bersukaria, menyanyi bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, poin-poin ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, kenapa saudara? Ya, mengapa
orang yang berlindung kepada Tuhan, yang pertama dikatakan bersukacita, kemudian yang kedua bersorak-sorai, kemudian yang ketiga bersukaria. Mengapa, saudara? Ya, Alkitab mencatat, perhatikan, kita baca pelan-pelan. Karena Tuhan adalah perlindungan yang teguh, ayatnya yang ke-11. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Kita bersukacita bukan karena kita punya uang banyak. Bolehlah kalau ada yang punya uang banyak, silakan bersukacita. Tetapi sukacita terbesar daripada semua itu hanya karena ketika kita berlindung kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara saya di sini mungkin banyak yang usaha di departemen pertambangan, ya. Apalagi dengan harga logam emas, logam mulia sekarang yang lumayan mahal, sehingga saya punya kawan yang dulunya kerja bagus di perusahaan tertentu, tetapi karena penyedotan ini lumayan menggiurkan, dia tinggalkan pekerjaan lamanya. Kemudian dia ada di lokasi hutan sana hanya untuk menambang emas. Artinya, saudara yang kasih dalam Tuhan, penambang emas ini merupakan daya tarik tertentu. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sukacita kita tidak boleh diukur dari banyaknya harta. Saya sudah ulang-ulang ini. Tidak boleh diukur dari rasa nyaman kita oleh karena memiliki koneksi, memiliki kepastian dari unsur-unsur di luar daripada Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, orang yang berlindung kepada Tuhan ini akan mengalami sukacita. Jadi, Andre, Pia, cara yang utama supaya hidup kalian lebih berbahagia adalah berlindung kepada Tuhan. Amin. Keluarga-keluarga Kristen yang hadir hari ini berlindung kepada Tuhan, sebab Tuhanlah perlindungan kita yang sesungguhnya. Berlindung dan berharap kepada manusia bisa mengecewakan kita. Hari ini dia berkata manis, tetapi besok bisa menyakitkan. Hari ini apa yang kita andalkan besok mungkin bisa mengecewakan kita. Hari ini kita berharap bahwa kekayaan kita cukup bisa, sama seperti ada seorang orang yang kaya beberapa waktu lalu pada zaman krisis moneter, dia pernah bilang begini, kekayaan saya sekeluarga tidak akan habis 7 turunan. Dia dengan pasti ngomong seperti itu karena dia memang merasa, memang fakta, uangnya banyak sekali. Tetapi tahun 98 dan 99 terjadi krisis moneter dan uangnya hilang total. Drop, saya nggak tahu gimana sistemnya. Tapi itulah uang sekarang kan seperti itu. Uang di bank yang banyak itu tiba-tiba angkanya nolnya berkurang. Kalau kita banggakan misalnya uang kita pakai Nedi, uangnya nilai di bank 10 juta, ya. Nolnya berapa itu, Pak? 7 ya? 7. Tetapi karena krisis moneter, karena perang yang ada, nolnya berkurang 2. Padahal 0 itu tidak berharga kan sebenarnya. Tetapi berkurang 2, sisa berapa? 1 juta ya? Tinggal kan kurang 2 kan? Iya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, angka-angka yang kita pegang, yang kita yakini bisa menguatkan kita, tidak akan pernah menyamai perlindungannya Tuhan. Amin. Karena itu sukacita yang besar adalah ketika kita berlindung kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah perlindungan yang teguh. Mazmur 37 ayat 39 berkata begini, ya. Coba kita lihat Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah lupakan, jangan pernah tidak ingat bahwa hanya Tuhan tempat perlindungan yang sejati. Kita boleh punya keluarga besar yang kuat, yang solidaritasnya begitu bagus. Tetapi lebih kuat daripada itu adalah ketika kita berlindung kepada Tuhan.
Kita boleh bangga dengan harta, kita boleh bangga dengan sesuatu apapun yang kita punyai. Tetapi kebanggaan kita adalah ketika kita berlindung kepada Tuhan. Amin. Kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa mereka bersukaria? Orang-orang ini bersukaria. Kalau tadi katakan karena Tuhan adalah perlindungan yang teguh. Yang kedua adalah Tuhan menaungi mereka. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-11 tadi. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa perlindungan kita, yang menaungi kita, hanya Tuhan. Ya, satu kali ketika saya melayani di Hulu Katingan, waktu perjalanan saya dengan rombongan dari Tumbang Samba menggunakan klotok, waktu itu belum ada jalan darat. Kami 2 klotok beriringan. Mudah-mudahan ada di sini saudara-saudara yang seperjalanan waktu itu. Sampai di Ria Mangkikit, kami harus diminta turun. Karena memang airnya lagi banyak sekali, lagi banjir, sehingga Riam itu begitu keras. Kemudian kami nunggu di bagian hulu, karena kami jalan kaki, kemudian kelotoknya harus mengikuti Riam. Kelotoknya ini beriringan, bukan ya agak lumayan jauh sih, mungkin sekitar 50 meter. Kelotok yang pertama lewat, tetapi tiba-tiba kelotok yang kedua mulai mundur. Berusaha maju, makin lama makin mundur. Tetapi waktu dia mundur untuk ketiga kalinya, buritannya ini sudah di dalam air. Dan akhirnya makin lama. Dan orang-orang yang di dalam mulai berloncatan. Di tengah-tengah banjir. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian setelah semuanya sudah terkendali, ada beberapa orang bilang begini di samping saya. Walaupun dia tidak bicara dengan saya. Dia hanya ingin sampaikan kepada orang lain. Untung aku TG sahabat. Saya tahu dia bukan orang Kristen. Tetapi perkataan itu mengingatkan saya bahwa saya berbahagia karena Tuhan lebih daripada sahabat. Sahabat mengerti ya, orang Dayak ya. Tuhanlah sahabat, Tuhanlah perlindungan, Tuhanlah yang menjadi naungan kita. Dalam ayat ini dikatakan karena Engkau menaungi mereka. Kata menaungi itu digambarkan sama seperti seorang ibu yang memeluk anaknya dengan hangat. Sama seperti itu penggambaran orang percaya ketika dia berlindung, ketika dia percaya kepada Tuhan. Tuhan yang menaungi kita, Tuhan yang membentengi kita. Amin. Makanya orang percaya kepada Tuhan tidak perlu naungan-naungan yang lain. Bukan berarti kita tidak boleh bersahabat, tidak boleh punya teman, saudara, atau mungkin orang-orang yang mungkin yang punya power di pemerintahan atau mungkin macam-macam. Bukan tidak boleh, silahkan kita berteman. Tetapi andalan kita yang sesungguhnya adalah Tuhan. Tuhan yang akan bekerja, Tuhan akan membentengi kita. Amin. Kemudian yang terakhir, saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-12, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Ya, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu. Kalau mau suka diberkati, tetap mengandalkan Tuhan. Jangan sama seperti ada orang yang saya kenal, waktu dia sakit dia datang ke gereja, Pak Pendeta doain. Kita akan mulai usaha baru. Tetapi waktu dia sudah diberkati, dia sudah mulai lupa Tuhan. Saking sibuknya dia sudah tidak ingat alamat gereja Bapak ini. Di sini nggak ada. Jangan sampai karena kesibukan Bapak Ibu mulai bilang dengan Pak Pendeta, sorry sibuk sekali. Pekerjaan betul-betul luar biasa. Sorry Pak Pendeta, sibuk. Jangan nanti Pak Kennedy berdoa, Tuhan aku ubah doaku sekarang. Mereka yang kemarin saya minta datang lagi Tuhan. Ambil kesibukan mereka. Mau nggak seperti itu? Ya makanya sesibuk-sibuknya tetap luangkan waktu untuk cari Tuhan. Amin.
karena Dia yang memberkati kita, memberkati dengan caranya. Jangan sampai saking sibuknya pekerjaanmu, Andre, kemudian engkau lupa untuk beribadah. Waktu kemarin komitmen dengan Pak Kennedy, harus sekian bulan kelas pranikah harus selesai. Rutin dia turun beribadah. Karena dia tahu targetnya harus pemberkatan. Kalau saya tidak rutin, saya tidak diberkati oleh Pak Kennedy. Tapi pas sudah diberkati, sama seperti kapal selam Amerika Serikat yang hanya muncul di zaman perang. Jangan ya, cuma Natal datang. Ya. Kalau memang bisa, masih kerja di hulu kan? Ya. Saya nggak tahu Pia ikut nggak. Dia harus ikut ya. Supaya dia ikut hitam sama seperti Andre. Itu namanya cinta kasih. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan yang memberkati, maka kita juga harus setia kepada Tuhan. Ya. Yang terakhir yang saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, kenapa kita bersuka cita? Karena Dia memagari dengan anugerah seperti perisai, ya. Dia perlindungan kita. Walaupun sedikit, kalau itu dari Tuhan, kadang-kadang Tuhan punya cara untuk memberkati, melindungi. Perlindungan dari Tuhan adalah perlindungan yang ajaib, ya. Perlindungan dari Tuhan adalah perlindungan yang dahsyat. Saudara masih ingat cerita mana di padang gurun? Orang Israel ketika di luar hari Jumat, ya ini karena berbicara Sabat ya. Di luar hari Jumat, orang Israel memungut mana, kemudian ketika disimpan besoknya pasti busuk. Tetapi pada hari Sabat, ketika mereka harus mungut hari Jumat ya, hari Jumat ya, kita bicara Sabat kan hari Sabtu. Ketika mereka memungutnya di hari Jumat, mereka dikatakan harus memungut 2 kali lebih banyak dari hari sebelumnya. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada hari Sabat, persediaan atau stok itu tidak busuk, padahal sebenarnya sudah harus busuk kalau mengikuti kebiasaan hari-hari sebelumnya. Artinya saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa apa yang Tuhan berikan, persediaan yang Tuhan berikan bagi kita, jika itu ada dalam tangan Tuhan, Tuhan punya cara untuk membuatnya tetap awet. Tuhan punya cara untuk membuatnya tetap bertahan lama. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, sukacita kita sebagai keluarga Kristen bukan hanya karena ketika kita, misalnya contoh healing, kemudian kita mengatakan, oh ini sukacita, bahagia, ketika pulang ke rumah, kelahi lagi. Bukan itu saudara ukurannya, ya. Tetapi sukacita kita adalah ketika kita terpelihara, karena Tuhan yang akan memagari kita, ya. Dia akan memagari kita sama seperti perisai. Saya membayangkan pagar seperti perisai ini bukan seperti pagar kita di kampung yang jauh dari gambaran perisai, tetapi Alkitab mengatakan pagar yang Tuhan berikan untuk mengawali kita sama seperti perisai. Artinya pagar itu berfungsi untuk menjadi tameng bagi kita, melindungi kita, supaya kita aman, supaya kita terpelihara, supaya sukacita tetap terjaga, bersama-sama tetap andalkan Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya pasti diberkati. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya akan berbahagia. Orang yang mengandalkan Tuhan, usahanya pasti diberkati. Dengan cara-cara yang luar biasa, pasti Tuhan akan membuat kita mengalami anugerah Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa kita bisa bersuka cita? Mengapa dikatakan kita bersuka cita dalam Tuhan? Karena yang pertama, Tuhan adalah perlindungan yang teguh. Tuhan perlindungan kita yang teguh. Saudara, di sekitar kita sekarang banyak masalah, banyak tantangan, termasuk seperti yang disinggung oleh keluarga tadi. Tantangan-tantangan di era modern untuk keluarga Kristen begitu banyak. Tetapi jika Tuhan yang menjadi perlindungan kita, kita aman di dalam Tuhan. Amin. Kemudian Tuhan yang menaungi kita, sama seperti payung yang menaungi kita, sehingga kita tidak kena basah. Kata menaungi sini artinya membungkus kita, sehingga kita tetap aman terpelihara dalam Tuhan. Tuhan yang memberkati Bapak Ibu. Tuhan yang akan merancang berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Bagi kehidupan saudara dan saya, bagi keluarga yang sudah diberkati hari ini, tetap andalkan Tuhan.
Saya tetap mendorong, walaupun mungkin Andre nanti beribadah di Palangkaraya, dan sesekali mungkin hanya sekali-sekali ya bisa balik lagi ke Hampalam. Ikutlah tradisi yang saya sampaikan. Kami punya tradisi untuk baca Alkitab secara terus-menerus, baca secara rutin. Jangan sampai ketinggalan, karena itu akan membuat kita diberkati. Ya, amin. Pembacaan Alkitab secara rutin dan tidak bolak-balik itu akan membuat kita bertanggung jawab yang pertama, kemudian akan memperkaya dan membuat kita mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Kami sudah mengalami banyak, dan saya sudah mendorong jemaat-jemaat yang saya layani untuk mereka juga membaca, dan sebagian besar jemaat sudah selesai, ada yang 2-3 kali membaca, baca lagi terus, ada yang sudah 1 kali. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, karena Dia akan memagari kita dengan anugerah sama seperti perisai. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, memberkati mempelai Andre dan juga Novia dalam langkah-langkah kalian. Tetap andalkan Tuhan, karena di dalam Dia kita mengalami banyak berkat-berkat. Di dalam Dia kita diberkati secara melimpah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Bapa kami di surga, buat kesempatan siang hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sukacita kami adalah ketika kami memiliki Tuhan sebagai penolong, sebagai sebagai pelindung, sebagai sumber berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Jangan biarkan mata kami teralihkan kepada perkara-perkara duniawi yang bisa mengalihkan perhatian kami, yang bisa mengurangi kasih kami, yang bisa mengurangi semangat kami untuk mengiringi Tuhan. Tetapi sebaliknya Tuhan, bawa kami untuk dalam setiap langkah-langkah kami mau tetap melibatkan Tuhan, kami mau tetap berlindung kepada Tuhan. Walaupun kami dalam kesusahan, walaupun kami dalam duka cita, walaupun kami dalam masalah, ketika kami berlindung, ketika kami bernaung kepada Tuhan, maka sukacita, kebenaran, sorak-sorai yang daripada Tuhan pasti akan Tuhan alirkan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkati kedua mempelai Andre dan juga Novia, berkati masa depan keluarga mereka. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah berkat-berkat yang ajaib daripada Tuhan tercurah dalam hidup mereka. Tuntun dan pegang tangan mereka, biarlah mereka boleh selalu bersama-sama dengan kasih Kristus, melangkah, menjalani jalan-jalan hidup mereka dengan tetap memandang kepada Kristus sang kepala rumah tangga mereka, kepala gereja. Kami berdoa kedua belah pihak tetap ikat dalam kasih Kristus. Kedua belah pihak keluarga yang ada saling mendoakan, saling mendukung, saling membangun di dalam iman, supaya keluarga, kedua belah pihak keluarga besar ini Tuhan tetap menjadi berkat satu dan yang lain. Kami juga yang hadir hari ini, kami percaya diberkati oleh Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan bagaimana kami mengalami hidup yang berbahagia, karena kami tahu ketika kami hidup di dalam Tuhan, mulut kami akan penuh dengan puji-pujian. Terima kasih Bapa yang baik. Bagimu hormat kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Dan pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman-Nya yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya minta dengan hormat kepada Penetua Lamiang dari Hampalam membawa kita dalam doa persembahan. Saya persilahkan. Kita berdoa untuk persembahan. Puji dan Engkau Tuhan, Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup kami. Terima kasih atas firman kebenaran-Mu diperdengarkan bagi kami semua. Kami senang diberkati oleh mendengar siang hari ini. Terima kasih untuk kesulitan kami kepada ini Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu acara yang akan terus dilaksanakan sampai selesai nanti Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami beri persembahan dengan ucapan syukur di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Kita angkat pujian kita, begitu besar kasih Allah pada kita. Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Saya undang Bapak Gembala GBI Lumbung Tuayan untuk mengakhiri ibadah kita. Sekalian doa berkat. Puji Tuhan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Gembala Apalang yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita, dan juga pesan buat Novia dan Andre, elak jadi kapal selam lah. Karena perang haram lenggot ya Pak. Kalau di Palangkaraya, namun uang Palangkaraya beribadah. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran kita semua, untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Daniel Sinaga sebagai perwakilan dari Barigas Unity. Kita ada Barigas Unity Bapak Ibu saudara sekalian. Barigas yang akan memberitakan Injil bagi Kalimantan Tengah ini. Silakan Pak. Doakan buat kita. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu saudara sekalian, kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk ibadah ucapan syukur di tempat ini Tuhan Yesus, atas Andre dan Novia Tuhan Yesus. Kami bersyukur mereka sudah Tuhan persatukan menjadi suami dan istri yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah sungguh hidup mereka menjadi saksi Tuhan. Hidup mereka menjadi berkat di mana mereka berada Tuhan. Terima kasih, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lebih hidup rumah tangga mereka. Terima kasih, ini kerinduan hati kami. Biarlah nama Tuhan, hati Tuhan disenangkan lewat seluruh kehidupan mereka, lewat Andre dan Novi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sebentar kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, biarlah tangan kasih Tuhan itu yang menyertai kami senantiasa. Bapak Ibu saudaraku sekalian, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus Tuhan anaknya yang tunggal itu menyertai kau dan saya. Engkau milik kepunyaan Tuhan, engkau milik kepunyaan Tuhan yang paling berharga. Itulah sebabnya Tuhan datang menjadi manusia
karena Engkau begitu berharga. Dalam nama Yesus, bila Engkau sungguh-sungguh baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka semua berkat yang Tuhan sudah sediakan itu akan menyertai engkau, akan datang kepada engkau dalam nama Yesus. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus Maranatha sampai Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan. Ibadah kita sudah selesai. Keluarga. Saya serahkan kepada pihak keluarga untuk menyampaikan kata sambutan bagi kita. Saya persilakan. yang pada hadir pada saat ini, dan kami dari keluarga mempelai mengucap terima kasih juga kepada jemaat IBI Barikas Lumbung Tuayan, Lumbung Tuayan, Pak. Tuayan. Yang telah melaksanakan ibadah ucapan syukur pada siang hari ini, dan kami dari seluruh keluarga juga apa yang disampaikan melalui firman Tuhan, nah itu sebagai pembelajaran dan arah kehidupan bagi kita semua, dan terutama untuk anak kami Andre dan Tia. Dan pada kesempatan ini juga kami dari pihak keluarga menyampaikan untuk kita supaya bertahan sebentar, karena hidangan telah tersedia. Jadi kami mohon dari pendeta siapa nanti untuk berdoa untuk kita, dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucap terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, mari kita berdoa karena berkat sudah tersedia bagi kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau sangat baik dan sangat terbaik bagi kami, yang mengasihi kami dan yang menyertai kami dari awal ibadah kami sampai pada akhirnya terselesaikan karena kasih anugerah-Mu berserta kami. Terima kasih ya Tuhan, keluarga rumah tangga kedua mempelai telah menyediakan berkat jasmani untuk kami nikmati. Tuhan, sebelum kami memakan dan meminumnya, mari Tuhan Engkau memberkati terlebih dahulu untuk makanan dan minuman ini menjadi kesehatan yang baru bagi kami, untuk kami sehat dan kuat, untuk kami dapat menjalankan segala aktivitas kami, semuanya itu untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat keluarga yang telah menyediakan berkat ini bagi kami. Engkau limpahkan berkat-berkat yang baru atas kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi setiap orang yang berpengharapan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menikmatinya. Haleluya. Amin.